Oke, kita masuk ke technical analysis ya. Ini materinya bakal agak berbeda sedikit dari yang biasa aku bawain mengenai technical. Karena ini lebih ke arah fungsinya tuh apa, dibandingkan kita melihat technical tuh perlu lihat ini, bagaimana segala macam. Nah, ini adalah roadmap atau cara atau jalur untuk kita membeli atau menjual sebuah saham. Jadi kita beli saham itu, kita pilih sahamnya, kita nggak sembarang pilih. Kita nggak sembarang langsung pilih ini, pilih itu, pilih ini, pilih itu gitu kan. Nah, cuman banyak orang kan langsung tahu, aku mau beli, misalnya mau beli laju gitu. Cuman ketika ditanya, laju itu sektornya apa? Laju itu bisnisnya apa? Oke lah, laju baru IPO masih agak rame. Kita ngomong misalnya RTX. Nah, orang tanya RTX tuh bisnisnya apa ya? Nah, orang mungkin nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Cuman proses dari seorang analis atau proses dari yang, misalnya contoh kayak aku lihat saham ini menarik, itu kita lihat dulu sektornya di mana, apakah menarik. Terutama untuk yang second liner ke atas ya. Kalau third liner kita nggak usah ada sektor lah. Karena third liner ukuran terlalu kecil, kita nggak perlu perhatiin itu. Sektornya di mana, baru kita lihat company yang ada apa aja untuk kita buy atau kita jual. Nah, semua ini bakal bergantung sama fundamental. Di mana kita melihat di fundamental, perusahaan ini fundamentalnya bagaimana, manajemennya bagaimana, kita melihat laporan keuangannya bagaimana, dan segala macamnya. Tapi jika kita ingin fokus hanya dengan teknikal, kita melihat sektornya, kita melihat list perusahaan apa aja, kita juga melihat timing. Jadi teknikal berbicara mengenai timing. Nah, untuk sekarang, masa market sekarang, terutama ntar ARB udah mulai 15% ya. Nah, yang dilakukan sekarang apa? Yang aku lakukan sekarang apa? Aku lebih sering melihat market secara time frame yang lebih kecil dibandingkan lihat daily. Kecuali untuk tabel harian tetap lihat daily ya, karena kan tabel harian tujuan untuk swing. Tapi untuk call-callan saham dan segala macam, itu lebih melihat ke arah timing dan lihat time frame. Time frame yang dulu kita lihat daily, kita harus mulai turunkan menjadi 1 jam. Daily-nya kita bisa ganti menjadi 4 jam. Kalau dulu 4 jam tuh muncul sehari cuma 1,5 kali, harus tambah 2 kali. Harus 2 hari baru bisa muncul 2 candle 4 jam. Nah, untuk melihat time frame lebih kecil, di mana antar ini bakal ada adjustment gede ntar ketika ARB 15%, kita nggak bisa lagi lihat candle cuma di daily. Sehari drop 15%. Udah, mau gimana? Apalagi kalau belinya di hijau, lagi plus 5%, dia ARB 15%, sehari minus 20%. Nah, gimana jadinya? Ya, kita harus mulai menurunkan time frame kita dari yang melihat 1 jam, dari yang melihat daily, kita turunkan 1 jam, kita lihat 30 menit. Di sana baru ada keputusan mau buy atau mau short, atau mau sell. Nah, kenapa harus disesuaikan? Karena kalau kalian nggak menyesuaikan, ujung-ujungnya adalah yang mau trading udah nggak bisa pasti ntar. Udah susah. Susah dalam artian apa? Kalau sekarang mungkin orang lihat minus 7%, santai lah minus 7%. Hari kedua minus 14%. Santai lah nggak apa-apa. Hari ketiga kalau arah juga balik kok semua, pasti cuan. Nah, ntar udah 15, hari kedua 15, dan minus 30%. Mau arah pun nggak pasti balik. Nah, ntar mulai jadi di sana, di saat itulah, kita udah nggak bisa kayak sembarangan nunggu closing baru jual, udah nggak sesimpel itu lagi. Candle 1 jam break support, ya udah kita cabut dulu. Mau nggak mau. Jadi tradingnya lebih ke arah kayak trading ke crypto atau ke forex. Itu cuma beda di jam aja. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai technical analysis, ada beberapa yang penting. Ini yang secara general aja ya, yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah Dow Theory, Trend Analysis, Chart Pattern, sama indikator. Nah, ini nggak dibahas semua, tapi bahas yang beberapa yang simple yang bisa dipakai di sehari-hari aja. Nah, Dow Theory ini sebenarnya anggapan kamus. Ini kamus dari market. Semua market sama. Averages, discount, everything. Artinya apa?
Inilah yang muncul kenapa namanya sell on news. Nah, ketika suatu saham udah naik duluan sebelum beritanya muncul, ya, sebelum beritanya muncul, itu berarti market tuh udah price in. Contoh, kita melihat sekarang kenapa IHSG bisa naik. Karena rupiahnya menguat. Satu alasannya, rupiahnya menguat. Rupiah kita bagus. Sekarang sama USD udah tinggal 14.600 lebih. Ya kan? Nah, ketika rupiahnya bagus, marketnya tuh udah mulai naik duluan. Kayak sekarang nih. Apakah sekarang, kita kan lihat rupiah 14.600, apakah market masih bisa naik lagi? Ya, kalau dengan asumsi, prediksi dari orang-orang luar sana adalah rupiah bisa di 14.400, 14.300, market kita bakal naik lagi. Cuman kalau udah maksimal di 14.600 udah mentok, itu kan udah murah USD sebenarnya. Dibandingkan dulu yang kita sempat lihat 16.000, 15.000 kan. Nah, sama juga dengan laporan keuangan. Yang biasa mencerminkan laporan keuangan bagus, ya, mencerminkan laporan keuangan bagus, biasa sahamnya naik duluan. Dividen, sama juga. Astra sekarang naik, padahal come date-nya masih nanti. Makanya ntar waktu udah tanggal-tanggal come date-nya itu udah mulai hati-hati. Kalau kalian nggak berencana ambil dividen, ya cabut duluan. Karena ntar ketika beneran rilis misalnya, ya bahaya, dia malah terjadi koreksi duluan, atau kalau misalnya laporan keuangan jelek, atau misalnya laporan keuangan bagus nih, tapi dia udah naik duluan. Nah, nanti waktu laporan keuangannya rilis, biasa malah koreksi. Atau enggak naik bentar, naik sehari, habis itu biasanya koreksinya lebih dalam. Hati-hati di sana. Oke. Market ada 3 tren, ya. Uptrend, sideways, dan juga downtrend, itu kayak biasa. Tren ada tiga fase, ya. Jadi di sebuah tren, misalnya di sebuah uptrend, ya, itu ada masa-masa fase distribusinya, ada masa fase akumulasinya, ada masa fase lagi following. Gitu. Jadi kalau kalian perhatiin, kenapa, kayak contoh deh, entar ada alasan kenapa aku bilang friend itu menarik di harga sekarang. Karena itu lagi masa-masa diakumulasi. Tinggal tunggu masa following-nya mulai naik. Oke. Averages must confirm each other, artinya adalah ketika kita mau lihat sebuah indeks naik, contoh kita mau lihat IHSG naik ya. Kalau mau memastikan bahwa IHSG-nya kuat, kita harus melihat market-market luar, ya, yaitu di Asia, di mana Asia juga harus bagus. Kalau Asia rata-rata bagus, IHSG-nya juga bagus, itu berarti artinya market lagi bagus. Kalau satu naik, satu turun, satu naik, satu turun, itu masih cenderung 50-50. Apakah bisa naik atau bisa turun. Volume must confirm the trend. Jadi sebuah trend yang naik, itu volumenya harus gede. Sama kayak contoh kita melihat saham yang ARB, ya. Kadang ARB-nya itu nggak berbahaya, karena nggak ada penjualannya, nggak ada volumenya. Nah, ketika ARB-nya nggak ada volumenya, itu berarti kemungkinan besar, ya, cuman ada 1-2 orang yang punya barang banyak, mereka lagi buang. Nah, itu yang bikin perubahannya, itu yang bikin berubah. Nah, itu yang bikin dari trennya dari uptrend menjadi downtrend itu berubah. Oke. Yang terakhir, ini artinya adalah ketika sebuah tren berubah, itu dia bakal muncul sinyal. Misalnya contoh, kita lihat divergence. Saham naik, tapi indikatornya menurun. Nah, itu ada signal bahwa ini trennya bakal berubah. Atau kan sinyal lain, dari uptrend, dia mentok resisten, dia bikin lower low. Itu sinyal bahwa dia bakal berubah tren. Yang ketiga, chart pattern. Nah, chart pattern yang aku bahas hari ini, ntar langsung aja di sini. Nah, masuk ke trend analysis. Di sebuah uptrend, ya, itu dia pasti ada koreksi. Harus ada koreksi, baru sehat. Kalau nggak ada koreksi, ketika dia naik gini, turunnya juga gini, jadi pohon Natal. Nah, tapi ketika dia naik, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, ini baru sehat. Ini baru bagus. Nah, secara overall, ketika kita melihat sebuah uptrend, ini kalau kita berbesar lagi, dia ada sebuah tren-tren kecilnya. Makanya itulah fungsinya different time frame. Melihat time frame lebih kecil. Secara kita lihat time frame gede, ya, secara time frame gede, dia uptrend. Tapi secara time frame kecil kita lihat dia sebagai downtrend. Contoh begini. Nah, ini emiten yang sama. Ini emiten yang sama. Secara daily dia downtrend.
Tapi secara mingguan atau secara jangka panjang, dia tuh masih uptrend. Masih low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini kalau dia bisa break, ini menarik. Ini secara weekly. Nah, makanya kita lihat dari sebuah tren yang besar, itu pasti bakal banyak tren-tren kecil lainnya. Di mana itu harus diperhatikan. Tergantung dari kalian cara mau mainnya bagaimana. Kalau kalian fokusnya mau ke saham-saham yang swing, perhatiin aja primary trendnya apa. Kalau tren secara overall-nya masih naik, masih uptrend, ya itu masih bagus. Cuman kalau primary trendnya udah turun, terus short trendnya naik, ya short trendnya uptrend, itu kalian hati-hati untuk kalian swingkan. Karena secara garis besarnya dia tuh naik. Kayak kita anggapnya ini kayak ombak. Ini kalau anggapan kayak ombak. Ombaknya lagi kenceng. Ya, ombaknya lagi kenceng. Lagi ngarahnya ke kiri misalnya gitu ya. Contoh aja, ombaknya ngarah ke kiri. Tapi ketika dia ngarah ke kiri, dia kan pasti ada masa jeda di mana ke kanan dikit, baru ke kiri lagi, terus ke kanan dikit, baru ke kiri lagi. Nah, ketika itu terjadi sama kayak tren. Ketika trennya lagi naik, ada masa dia bakal turun dulu, terus naik lagi, terus turun lagi. Nah, di sanalah kita lihat cara mainnya baru bagaimana. Jadi kalau kita perhatiin, trend is all about time frame. Sudut pandang orangnya kemana? Aku bisa ngomong contoh sekarang. Aku bisa ngomong BCA atau uptrend. Ya. Cuma mungkin ada orang lain lagi yang merasa BCA itu downtrend. Nah, kok bisa? Gimana caranya? Simpelnya gini, kita lihat gini. Nah, kita lihat gini misalnya. BCA. Nah, secara daily, kita lihat BCA ini kan uptrend. Bener kan? Dari sini, low, high, high, low, higher, high. Nah, kita lihat uptrend, ya kan? Cuma ada beberapa orang yang mungkin scalper, dia lihat versi lebih kecil. Oh, ternyata BCA-nya sideways deh, nggak kemana-mana. Nah, atau nggak dia lihat 15 menit. Oh, ternyata BCA-nya sideways. Naik turun sini. View-nya berbeda. Sama kayak contoh sekarang orang ngeliat Inco. Nah, Inco kan bagus nih. Secara daily juga bagus. Secara jangka panjang, ya. Secara jangka panjang, ini weekly ya. Inco tuh tergolongnya masih downtrend. Tergolongnya downtrend. Kenapa? Karena memang Inco-nya belum bikin higher high. Belum break level segini. 75-50. Tergantung view orang bagaimana. Nah, waktu kemarin di sini. Nah, di sini deh. Nah, di sini orang ngelihat Inco tuh udah mulai downtrend. Dia turun terus, bikin lower low. Ini support di break. Ya, supportnya di break, dia bikin lower low. Jual. Menurut mereka ini downtrend. Menurut orang-orang. Orang yang melihat jangka lebih panjang, mereka lihat di sisi tanggal berapa itu? 8 Februari. Nah, di sini. Nah, orang melihat di sisi sini, kan 8 Februari 2023 ya. Di sini, orang melihat di sini, ini masih belum break support. Bagi mereka, supportnya adalah di sini. Kalau ini break, baru jadi lower low. Nah, bedanya apa? Bedanya secara time frame plus beda secara presentasi. Orang yang swing, mereka bisa tahan dari sini sampai ke bawah minus 18%, nggak masalah. Yang penting teknikalnya belum break. Kalau orang yang lihat daily, mereka lihat begini, lihat ini di break, udah mereka cabut pasti. Udah nggak bakal sentuh lagi. Nah, makanya dari trend itu kita melihat view kalian kemana, view-nya berapa panjang. Kalau view-nya jangka panjang, ya jangan dipusingin hal-hal beginian. Karena hal-hal beginian tuh cuma koreksi sementara. Jadi ada orang, karena ada satu nasabah juga memang, dia pegang Inco tuh dari level awal di 5.000, dia jual di 8.200 kalau nggak salah. Ya, jual di 8.200, terus dia masuk lagi di 7.200, yaitu sekitar sini. Dia masuk sini. Nah, waktu kemarin break teknikal di sini, dia tanya, "Do, jual nggak?"
Ya aku bilang, kalau mau jual dulu, nggak apa-apa. Karena secara short term dia break, gitu. Dia bilang, nggak mau yang panjang. Karena aku mau pegang ini lama. Dia tuh nggak pegang saham lain. Dia cuma pegang Inco doang. Dia bilang mau pegang lama, dia juga lihat secara profitable bisnisnya bagus, segala macam. Dia bilang nggak mau pegang lama. Ya udah, aku buka ke weekly, aku bilang, ya udah kalau gitu jaga 5750. Nanti di bawah 6.000 tambah. Nah, ya udah dilakuin di bawah 6.000, dikasih sekali, tambah dia. Habis tambah ya udah hold terus sekarang. Karena memang secara trend juga masih belum kemana-mana. Belum break support, belum jadi downtrend. Itu. Jadi tergantung lagi, balik lagi ke view kalian seberapa lama. Kalau view kalian jangka panjang, ya jangan pusing. Orang yang masih punya contoh pegang Telkom dari waktu COVID, ya, itu di harga segini. Nah, 3 ribuan lah kita anggap. 3 ribuan. Kalau orang yang secara pendek, ya ini udah apa namanya? Ini udah downtrend di masa-masa begini, di masa sini, dia pasti jual. Karena jangka pendek. Cuma kalau lihat jangka panjang, dia pegang di harga 3 ribuan, ya menurut dia ini masih oke. Kenapa? Support di sini, ya supportnya di sini, belum di break 3.600. Walaupun udah balik ke average-nya misalnya. Cuma menurut dia belum di break, masih nurut sama technical. Nah, secara tren, kalau kita mau lihat tren yang bagus, paling bagus sebenarnya adalah lihat time frame yang paling tinggi untuk menjelaskan sebuah tren itu paling bagusnya ke arah mana. Contoh kayak ini weekly. Kalau kalian mau cari tren yang paling jelas, yang paling nggak banyak noise, yang paling stabil, paling benar adalah kalian lihat di weekly sebenarnya. Cuma yang jeleknya weekly tuh, dia punya presentasi kalau turun gede, kalau naik juga gede tapi. Nah, maka dari itu perhatiin lah kalau misalnya kalian yakin dengan situasi weekly. Nah, weekly kalau biasa break resistance itu biasa juga kenceng. Biasanya. Nah, makanya kalau kalian perhatiin cara main kalian mau bagaimana? Cara tradingnya mau bagaimana? Apakah mau trading yang lebih santai atau nggak mau trading yang lebih ribet? Contoh, BDKR. Secara weekly bolak-balik ya. Secara daily juga pasti bolak-balik, masih break trend, masih di support sideways anggapannya gini. Nah, orang yang lihat secara 15 menit, nah, dia melihat ini, waduh ini break, oke beli di sini. Contoh di masa-masa sini. Di masa kita akumulasi. Dia lihat sini, waduh break support, oke jual. Sampai sini, break resistance, beli. Nah, banyak noise-nya. Noise-nya terlalu banyak gangguan, pergerakannya terlalu lincah. Cuman kalau kalian lihat di 24 jam, ya ini belum kemana-mana. Sampai hari Jumat kemarin dia break resistance 268. Apakah masih menarik? Ya masih menarik aja. Resistance-nya baru di break, dan ini daily. Kalau kalian lihat di 15 menit, 30 menit, mungkin udah ke break berapa kali di sini supportnya, resistance-nya. Ini break. Kalau beli, malah turun. Ya kan? Nah, maka dari itu, time frame-nya digunakan, balik lagi, fungsinya kalian untuk gunakan time frame-nya buat apa. Itu aja. Oke? Karena tren tuh salah satu yang paling penting menurutku. Untuk kalian tahu saham ini arahnya kemana. Itu paling jelas. Yang kedua, chart pattern. Nah, chart pattern ini sama juga kayak ngomong di awal. Ini semua bisa digambar. Orang mau gambar ini sebuah jadi double top, mau jadi double bottom, semuanya bisa. Nah, maka dari itu, kita gunakan chart pattern hanya dari, ya aku jelasin di sini ya, hanya chart pattern yang lebih make sense. Anggapan lebih logic. Contoh dia break resistance, atau nggak break downtrend, segala macamnya. Nah, chart pattern banyak. Ada double top, double bottom, head and shoulder, dan segala macamnya. Nah, balik lagi, chart pattern tuh semua perspektif. Pattern tuh digambar sama orang. Hari ini aku bisa lihat satu saham bentuknya flag. Orang lain bisa lihat ini triangle. Aku lihat ini sebuah head and shoulder. Orang lain bisa lihat ini cup and handle dan segala macam. Beda-beda. Itu sebuah perspektif. Makanya nggak perlu didebatin. Orang yang debatin mengenai chart pattern itu pasti nggak jelas. Kenapa? Orang view-nya beda, matanya beda kok. Ujungnya sama, ujungnya kalian mau naik atau mau turun, itu aja. Nah, chart pattern yang menarik, yang perlu kalian pantau, itu double bottom. Kenapa double bottom? Double bottom itu menandakan supportnya kuat, dan resistannya kuat. Ketika dia break resistance, itu biasa kenceng. Nah, kenapa masuk ke sini?
Karena fokus utamanya adalah break resistance, buy on breakout. Kalau yang lain kayak head and shoulder dan segala macam itu kan gambaran orang, itu kan imajinasi orang. Dia break. Nah, ini pun terjadi kenapa? Karena dia break support kuat. Asumsinya ke sana. Nah, di chart pattern fokus kalian adalah melihat resistennya mana, supportnya mana, itu yang paling penting. Orang yang nggak percaya chart pattern bisa juga. Kenapa? Karena bagi dia ini resisten. Aku nggak perlu lihat double bottomnya, aku nggak perlu lihat double topnya, segala macam. Aku cuma mau tahu resistennya di mana. Nah, kayak gini. Resistennya di sini. Oke, 4825 resisten. Break. Oke, di sini buy. Udah. Simple. Ini anggapan nggak ada chart patternnya deh ya. Ini kita bersihkan semua. Cuma tahu, oke, resisten 4825. Nanti kalau close atas 4825 aku buy deh. Atau enggak, simple lagi yang lain. Oke, support 4575. Nanti dekat support aku buy. Gitu. Nah, ternyata di sini dia break. Ya udah buy. 4825. Gap up, closing. Targetnya di sini. Ini target juga dibuat dari low ke atas, pindahin ke atas. Target sini. Oke, jual. Selesai. Sama, ini ascending triangle. Fungsinya simple. Kita mau cari tahu resistennya di mana. Ternyata resisten di sini ada satu candle tinggi, ini juga resisten, ini juga resisten. Oke, resisten di sini. Aku cuma mau tahu kalau dia break resisten, aku buy. Nah, ini break resisten di sini. Candle ini dia break resisten, ya udah buy. Selesai. Nah, balik lagi intinya adalah mengetahui resistennya di mana, supportnya di mana. Kalau yang begini kan bedanya adalah supportnya adalah trend line. Ini resistennya lurus. Nih, triangle, symmetrical triangle. Dia lagi arah downtrend secara minor, secara jangka waktu kecil. Ini asa downtrend di sini. Ya kan? Asa downtrend dan ternyata downtrendnya di break di sini. Ya udah buy. Nah, simpelnya lagi kalau kalian nggak perlu gambar chart pattern, gimana lihatnya? Tinggal lihat aja ini kan resisten di sini. Terlalu tinggi garisnya. Di sini resisten. Nah, ini close di atas resisten, ya udah buy. Nah, makanya chart pattern itu cuma tambahan sebenarnya. Kalian nggak perlu terlalu fokus untuk cari, ini ada pattern ini nih, ini ada pattern ini nih, nggak perlu. Terutama di saham Indonesia. Kalau kalian lihat ya di market crypto yang bergerak 24 jam, itu boleh. Atau market forex, atau market, atau nggak kalian lihat pattern yang secara jangka waktu lebih tinggi kayak weekly, itu oke. Cuman kalau untuk time frame kecil ya, atau nggak kalian melihat kayak gini, kalian maksa mau cari chart patternnya, ya nggak perlu. Karena inti dari pattern adalah mengetahui resisten di mana, support di mana. Break resisten buy. Kayak triangle, fokusnya adalah melihat trennya. Dalam jangka waktu pendek, dia downtrend, dia break downtrendnya, ya udah kita buy. Simpelnya gitu aja. Sama kayak begini. Ini kan dalam jangka waktu kecil dia downtrend, ya kan? Naik, dia downtrend turun. Nah, ternyata dia break downtrendnya. Ya udah buy. Gitu. Nah, ini juga sama cup and handle. Cup and handle. Simpelnya begini. Dia cuma mau tahu resistennya di mana. Oke, 1275 itu resisten. Ya udah dia close di atas 1275 di sini, ya. Oke, buy. Selesai. Jadi nggak perlu tahu patternnya. Ini memang kebentuk patternnya, memang kebentuk. Cuman kalau coba kalian bayangin, kalau kalian nggak ngerti yang namanya chart pattern, kalian bisa nggak dapetin saham begini? Kalau kalian rajin cari ya, misalkan cari satu-satu, misalnya ketik-ketik saham, terus ketemu resistennya mana, kalian cari resisten, cari supportnya, ketemu kayak gini, break resisten, kalian buy nggak? Kalian bakal buy sendiri, tanpa ada pattern sama sekali. Makanya kenapa aku bilang pattern itu sebenarnya cuma imajinasi orang-orang, perspektif orang-orang. Dan masalahnya masyarakat tuh suka. Warga Indonesia suka melihat pattern. Dia ngerasa ada pattern ini bagus. Tapi sebenarnya balik lagi, tujuan patternnya apa? Itu untuk mau cari aja resisten support berapa. Makanya orang bilang ini ada potensi membentuk ini ya. Ini saham ini saham ini ada potensi membentuk pattern cup and handle misalnya gitu. Ya potensi, itu baru potensi. Ujungnya balik lagi. Kalian masuknya kapan? Kalian bakal entry-nya ketika resistennya di break. Sama. Berarti balik lagi konsep teknikal dasar adalah
support di mana, resisten di mana. Buy on support atau buy on breakout. Break support cabut, sampai resisten jual. False breakout, resistennya di break, ya udah cabut. Ujungnya balik ke begitu. Oke? Jadi yang utama dari teknikal, kalau kita ngomong technical tradisional, di mana tradisional itu artinya kalian cuma kerjanya gambar garis. Karena kan indikator, kalau kita ngomong indikator itu kan sebenarnya codingan dari orang-orang pintar. Gitu aja kan. Nah, kalau kita ngomong teknikal yang tradisional, yang gambar garis, itu simple, cuma dua. Satu adalah support dan resisten, di mana itu digambar sendiri. Yang kedua adalah trend. Itu aja, cukup. Makanya kayak kalau aku lagi trading crypto, trading forex, yang kalian di JOC Prio, yang ada masuk ke grupnya Kejo, aku cuma utamain di ini, supportnya di mana, resisten di mana, dan trendnya gimana. Baru aku tambahin indikator itu pun cuma untuk melihat momentumnya. Jadi sebuah divergence atau enggak. Balik lagi ujungnya adalah SR-nya di mana, trendnya di mana. Itu aja. Oke. Indikator kita masuk ke dua yang utama aja, trend following dan momentum. Bentar, minum dulu. Oke. Trend following yang penting, yang paling gampang adalah kalian melihat MA. Karena MA itu udah paling simple sebenarnya. MA itu udah melihat rata-rata harga harian berapa. MA 20 rata-rata 20 harga terakhir, candle terakhir. 50 candle terakhir, 100 candle terakhir. Nah, untuk melihat tren, simpelnya gini, kita kan kalau mau lihat sebuah tren itu bagus atau enggak, kita mau memastikan harganya itu ada di atas tren. Ya kan? Dimana kalau orang bilang harga di atas MA itu bagus, harga di bawah MA jelek. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin MA, itu balik lagi ke yang namanya time frame. Contoh MA 200. MA 200 itu kan menandakan 200 candle terakhir. Ya kan? Kalau orang mau trading harian, dia mau patokin dengan MA 200, ya nggak mungkin bisa. Contoh gini, BRIS. MA 200-nya ada di level, ya kita anggaplah 1450 ya. Kalau mau trading harian, kalian nggak mungkin tunggu BRIS di bawah 1450 baru kalian CL. Nggak mungkin kan? Nah, makanya turunin time frame-nya ke MA 20, di mana MA 20 patokannya adalah 1 bulan berarti. Nah, tapi kalau kalian mau swing panjang, mau swing anggapan, aku ada dana lebih, mau pegang saham selama 2 tahun kira-kira. Ya udah patokan kita bisa di MA 50 atau 100 atau bahkan 200. Nanti ketika sahamnya menyentuh MA 50 baru kita buy. Di sini. Nah, sama juga MA itu juga pasti ada noise-nya. Ya, itu juga pasti ada noise-nya. Kecenderungannya adalah kayak begini contoh nih. Tanggal 20-an Februari. Ini MA 200 di break. Ini gue yakin banget di sini pasti banyak yang buy. Banyak banget. Kenapa? Karena dia break resisten, terus break MA 200. Orang berpikir bahwa ini udah di atas 200 hari punya MA. Rata-rata 200 hari. Orang pasti buy. Noise-nya ada. Nah, dia break ke bawah ternyata nggak berhasil. Makanya ada indikator sekalipun tetap harus digabungkan sama garis-garis kalian. Supportnya di mana, resistennya di mana. Kalau MA 20 cenderung noise-nya lebih banyak karena lebih ke daily, lebih ke harian. Cuma kalau 200 noise-nya jarang terjadi, tapi jaraknya bakal agak jauh. Itu aja. Kayak kemarin IHSG. Nah, IHSG MA 20-nya bertahan di atas. Ternyata MA 200-nya IHSG baru di break nih. Nah, di sini IHSG break MA 200. Ya, itu 200 hari di break. Nah, tapi setelah di break, hari Jumat masih koreksi. Padahal kan logikanya gini, kalau orang-orang simple ya, maunya gini. Break MA 200 harusnya naik lagi dong, masa turun lagi sih? Nah, jadi jangan patokan cuma dari MA, langsung dijadikan sebuah patokan.
Contoh lain, di sini kita lihat. Nah, ini kalau patokan kalian adalah break EMA 200 kalian sell, ya, berarti kan kalian tunggunya di sini. Padahal kalau marketnya normal kayak gini, nah, di sini, waktu IHSG break di sini, ini harusnya udah pada jual. Daripada tunggu ke EMA 200. Dia break EMA 200, menjelang selang berapa hari, break lagi ke atas. Sayang, CL-nya jadi telat. Yang harusnya CL di sini, yang harusnya CL di sini, dia malah CL di sini. Terus nggak turun jauh, rebound lagi. Cuma selang berapa hari. Makanya ujung-ujungnya balik lagi. Lihat aja ke garisnya. MA hanya adalah bantuan. Boleh digunakan nggak? Ya boleh. Cuman digunakannya jangan terlalu patokin. MA ini di break nih, MA ini di break nih. Ya silakan. Cuman ada satu yang menarik untuk kalian penggunaan EMA 100 sama 200. Yaitu kalian melihat masa koreksi. Contoh nih, EMA 100. Kita lihat misalnya Saratoga deh. Oh, kejauhan. MA 200, coba lihat. Lebih tinggi. 50. Ini downtrendnya parah nih soalnya. Nah, kayak beginian tuh biasa ntar MA-nya bakal jadi resisten dibandingkan untuk jadi support. Kita lihat misalnya, coba Inco. Udah naik kenceng. Nah, kayak gini sekarang di resisten. 500. Gunakan EMA 200-nya untuk mencari pantulan di saham-saham yang lagi turun parah. Belum ketemu sih. Karena gue juga jujur jarang banget pakai EMA 100. 200 tuh jarang. Cuma pakai EMA 20. Kenapa? Karena view-nya terlalu panjang. Kalau mau cari sampai ke EMA 100, 200. Itu kan berarti 100 udah anggapan 3 bulan lebih. 4 bulan bahkan. Ya kan? 5 bulan bahkan, sorry. Karena kan market kita 20 hari aja sebulan. 5 bulan. 200 berarti 10 bulan. Udah terlalu panjang. Nah, tapi kalau kalian mau swing, mau perhatikan EMA 100, 200-nya ya silakan. Nggak masalah. Nah, yang lebih aku suka adalah MACD sebenarnya. Kenapa MACD? MACD ini menentukan trennya lebih jelas. Di atas biru, di atas 0, ini kan ada angka 0. Di atas 0, birunya menghadap ke atas berarti uptrend. Kayak gini uptrend. Oke. Birunya menghadap ke bawah, kayak misalnya begini. Nah, ini artinya dia sideways. Dia bakal bolak-balik dulu, belum kemana-mana. Nanti sampai dia di bawah 0, itu berarti dia downtrend. Nah, yang menarik adalah yang begini. Kenapa aku bilang trend itu menarik? Karena cari di saham sideways, kita mencari di saham sideways, tapi momentumnya naik. MACD-nya naik ke atas, birunya ke atas. Ketika di bawah 0, tapi birunya menghadap ke atas, itu artinya ada potensi menjadi uptrend. Ini dia potensi menjadi uptrend. Nah, dengan situasi apa ya? Balik lagi, kalian harus gambar garisnya. Ini garisnya di sini. Resisten. 63. Nah, situasi begini ya kita tinggal buy. Kita jaga supportnya 57. Ya, kita jaga supportnya. Buy on support. Tunggu dia break ke atas. Ya, ini bakal slow. Bakal lambat. Terjadi juga di kayak bukan BDKR, sorry. BNBR. Nah, mirip. Masih di bawah 0, potensi menghadap ke atas. Tinggal tunggu dia break 58. Kalau break 58 harusnya bisa kenceng. Sama kayak kemarin aku ngomong ke KGI kalau salah. Nah, ke KGI. Waktu dia di sini, ini kan di resisten padahal kan. Aku call di sini kalau nggak salah. Ya, karena dia break resisten, MACD udah mulai menghadap ke atas. Potensi menjadi uptrend. Terus di chat aku bilang, break 448 harusnya bisa kenceng. Nah, ya lumayan kan sekarang. Ya 10% oke lah. Kalau dari sini ya, dari 448. Kalau kita ikut dari bawah ya udah belasan persen. Nah, sama juga saham-saham yang contoh sideways-nya panjang atau nggak MACD-nya udah mulai berpotongan ke atas, itu biasa cenderung bakal lebih menarik. Nah, jadi caranya yang begitu. Yang MACD-nya udah mulai mau ke atas, udah mulai berpotongan ke atas, atau nggak udah menghadap ke atas. Cari itu. Tujuannya adalah kita tinggal tunggu waktu kapan geraknya.
tinggal tunggu waktu kapan dia bisa break ke atas, break resistance-nya. Karena kalau misalnya kalian sekarang menunggu dari MACD yang menghadap ke bawah, kita belum tahu dia turunnya sampai kapan. Jadi cari aja yang berpotongan, kayak sekarang ESA. Nah, ESA ini kan masih turun, makanya aku bilang belum confirm. Kapan bakal menarik? Tunggu ini kemungkinan turun lagi, ya. Ini mungkin kalau kita lihat ya, mungkin bisa begini. Coba cari target ya. Target penurunan ESA ya. Nah, mungkin bisa sampai di 625. Dia sampai ke 625, kita tinggal tunggu MACD-nya mulai berpotongan ke atas. Jadi ntar garisnya dia ke sini. Ini biru ya, nggak apa warna biru. Dia ke atas. Dan kuningnya masih turun. Nah, yang begini baru kita menarik buat entry. Baru kita dapat di bawah. Atau kita cari di saham sideways. Ya, contohnya friend lah udah. Saham sideways lainnya belum ketemu yang terlalu menarik. Nah, cuma kayak friend, sideways, ini mulai ke atas. Nah, jangan sampai break 57 aja. Ya, semua pasti ada risiko. Cuma yang beginian biasa kalau mau gerak kenceng. Apalagi kalau di saham-saham kayak friend, dia mau gerak sehari langsung ke 68 kan lumayan cepet. Lumayan kenceng gitu. Oke? Oke. Entah error kenapa tuh. Oke, jadi di trend following di MACD, balik lagi, cari saham sideways plus cari yang MACD-nya udah mulai begini. Ya. Oke, di momentum, ini kita bahas mengenai RSI. Ini digunakan hanya untuk cari saham-saham yang lagi turun dan cari rebound-nya. Ini contoh adalah Saratoga. Nah, Saratoga ada koreksi lumayan dalam, terus RSI-nya udah mulai bentuk sebuah divergence, MACD-nya juga. Ini menarik. Ini artinya apa? Penurunan harga sahamnya dilawan oleh momentumnya, di mana artinya adalah ketika dia turun, momentumnya tuh mulai naik. Nah, ini mulai menarik. Jadi ya, yang penting adalah kita jaga jangan sampai dia bikin lower low di sini. 18.20 kalau nggak salah. Nah, ini juga salah satu stock pick buat hari Senin. Dengan posisi begini, Saratoga lumayan menarik. Nah, ini digunakan untuk melawan arus, anggapannya gitu. Arusnya lagi turun, tapi kita melihat ada nggak dorongan-dorongan yang bakal membuat arus ini berubah. Yaitu dengan RSI. Oke? Masuk ke properti tahun 2023. Apakah properti itu worth to buy sebenarnya? Di emiten-emitennya ya. Kalau masalah propertinya langsung ya kalian sendirilah. Oke? Properti di Indonesia kita bagi menjadi 4. Bagi 5 menjadi. Bagi 5. Yang pertama properti yang perumahan, ya, rumah tanah. Yang kedua apartemen, ketiga industrial, dan yang keempat mall. Nah, yang paling parah adalah properti yang di IPO kan buat cabut. Ya kayak contohnya kayak Winer. Ini perusahaan Batam soalnya. KBAG. Nah, kenapa bisa ada properti yang dia IPO buat cabut? Karena gini, properti itu kan kita semua berbicara mengenai tanah, ya nggak? Kita berbicara mengenai tanah. Ya, BSPK juga betul. Nah, kita berbicara mengenai tanah. Kenapa aku bisa bilang Batam punya itu kacau, kayak Winer? Karena Batam itu gini, kita konsepnya kita mendapatkan tanah, itu gratis dari pemerintah dulu. Jadi ketika pemerintah ketika kita mempunyai proyek apa, kita ada development plan apa, pemerintah tuh dulu bisa kasih kita tanah. Makanya banyak orang kaya dari Batam tiba-tiba gara-gara mereka punya tanah. Padahal tanah itu bukan punya mereka harusnya. Nah, di luar sana, di luar kota, di selain Batam, semua tuh berbicara mengenai yang namanya lahan pengembangan. Seberapa besar lahan yang mereka punya untuk dikembangkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa bagus manajemennya untuk mengelola atau mengembangkan lahan tersebut. Gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai properti tahun 2023, ya, kenapa ini menarik? Yang pertama, kita melihat ini suku bunga KPR ya, dari Bank BTN ya. Karena BTN kan disediakan sama pemerintah tuh untuk memberikan bunga KPR yang secara subsidi. Cuma sebenarnya memang masih tinggi dibandingkan bank-bank lain sebenarnya. Ya.
Suku bunga ini di level bunga KPR ini berada di level suku bunga yang segini, 5,75, ya kan? Ini adalah loan, peminjaman orang-orang. Nah, kita melihat kenapa aku bilang 2023 itu tahun yang menarik buat properti. Harga saham properti itu nggak kemana-mana dalam beberapa tahun kebelakangan, ya kan? Nggak ada yang naik kenceng pun yang pasti yang mini-mini kan. Nah, cuman kalau kita ngomong properti yang bagus, harga sahamnya itu belum kemana. Kita prediksikan, kita asumsikan, di akhir tahun ini, properti itu bisa naik jauh daripada tahun lalu. Kenapa? Suku bunga kita udah bentuk. 5,75 dari bulan Februari, udah stop. Udah, nggak kemana-mana. Nah, asumsinya kemana? Apakah arahnya bakal naik lagi atau bakal turun? Kalau naik lagi, ini bakal berbahaya buat properti. Kenapa? Ya otomatis bunga KPR-nya makin tinggi kan? Penjualannya makin menurun. Cuma kalian bayangin, kalau bunganya mulai turun, ya bunga suku bunganya mulai turun, itu kan berarti bunga KPR juga bisa ikutan menurun. Ya kan? Ketika bunga KPR menurun, orang-orang yang kemarin lagi tahan diri untuk beli properti, mereka baru mulai belanja properti. Makanya kalau kalian ingat tahun lalu aku udah ngomong, tahun ini, tahun 2023, kalau kalian mau cari properti, tunggu ada yang tiba-tiba butuh duit cash langsung. Karena kenapa? Secara bunga pasti menurun. Kalian mau KPR ntar segala macam, itu pasti menurun. Tunggu aja. Nah, suku bunga kita udah kelihatan mentok. Mentok tuh kelihatan dari mana? Kelihatan dari dia stagnan. Dia udah nggak naik lagi. Kalau ini masih naik ke 6, 6,25, 6,5, ya mungkin bahaya. Cuman kalau dia udah mentok, itu berarti ada kemungkinan bisa turun. Sama kayak ini anggapan teknikal ya. Ini strong resistance. Anggapannya gitu. Resistance atas menyentuh, kemungkinan dia koreksi. Suku bunga mulai menurun, bunga KPR menurun. Ini loan kita, ini biaya nilai pinjaman, ketika ini kan menurunkan. Nanti suku bunga yang mulai menurun, ini pinjaman naik lagi. Pemerintah tuh senang kalau misalnya masyarakat tuh ada peminjaman, mau dananya buat KPR, mau buat bisnis segala macam itu bagus. Kenapa? Karena kalau yang namanya pinjaman, itu berarti kan untuk mengembangkan sesuatu, bukan pinjaman untuk konsumsi. Nah, ini salah satu alasan kenapa aku bilang properti menarik. Dengan asumsi suku bunga kita bakal menurun, bunga KPR juga turun. Penjualan properti naik lagi. Nanti kita buka sama-sama 4 laporan keuangan. Oke. Properti 2023 bakal fokus kepada yang pertama office. Ya, orang yang mungkin awal pada ngomong office sudah nggak gitu menarik karena semua orang udah bisa WFH segala macam. Aku nggak percaya. Jujur nggak percaya. Even sampai sekarang menurutku WFH itu nggak efisien. WFH itu efisien buat pekerja. Sebagai pekerja kalian seneng kalau WFH. Cuman sebagai business owner, sebisa mungkin kalian nggak mau karyawan kalian tuh WFH. Bos-bos itu nggak mau karyawannya WFH. Kenapa? WFH kita nggak tahu mereka kerja apa. Karena bedanya gini, kalau orang Singapura atau orang-orang di luar negeri, mereka tahu yang namanya tanggung jawab. Harus WFH ya udah mereka selesaikan WFH-nya. Kalau di Indo, disuruh WFH ya kemungkinan bakal ada yang nyantai dan segala macam. Kerjaannya nggak efisien. Dan office itu bakal masih digunakan. Apalagi ke depannya, office-nya itu bakal menjadi arah yang berbeda. Lebih ke arah kayak kalau kalian perhatikan di Jakarta ada WeWork segala macam kan. Itu bakal menjadi lebih menarik office-nya ke arah di sana. Office di coworking space dan segala macam. Ya kayak di mall. Nah, di mall juga oke, nggak masalah. Singapura banyak kok mall yang punya coworking space. Indo belum gitu banyak karena belum masuk ke tradisi sana. Tapi apakah bakal terjadi? Menurutku bakal. Karena kenapa? Itu efisien banget. Ada sebuah coworking space itu efisien banget sebenarnya. Apalagi orang yang baru-baru mulai bisnis, mereka mau sewa ruko mahal, mau bikin gedung mahal segala macam. Solusi mereka cuma 2. Kalau ada tanah, bikin office di kontainer. Kalau nggak ada tanah ya cari office di coworking space.
yaitu terjadi di mana? Di mall. Atau enggak orang-orang bakal bikin office tower. Office tower tinggal sewa per tahun berapa? Ya kan? Dan harganya lebih murah dibandingkan kalian sewa satu ruko. Fasilitas semua dapat. Sewa ruko harus maintenance dan segala macam. Yang kedua, mall, retail. Mall kita di Indonesia itu nggak bakal mati. COVID udah selesai. Dulu waktu COVID, ya mall mati. Mall udah nggak ada, COVID udah nggak ada, orang semua ke mall. Di Batam tuh sekarang lagi penuh mallnya tuh mengerikan. Lagi ngeri banget. Isinya orang Singapura semua. Tourism, lokal, itu semua udah bakal masuknya ke mall. Paling simpel gini lah. Kayak contoh orang jalan-jalan keluar kota. Mereka lagi bosen entah mau kemana. Panas nih, ke mall aja yuk. Gitu. Mall itu bakal menjadi suatu industri yang bakal berjalan terus ke depannya. Karena nggak bakal mati. Orang pasti bakal ke mall. Asalkan mall kalian menarik, gitu aja. Mall juga menghasilkan banyak sekali lapangan pekerjaan. Jadi pasti didukung sama pemerintah. Yang ketiga, kondo atau apartemen ya kita ngomongin. Anak muda sekarang nggak banyak yang mau, konsep gini, orang tuh lebih pingin tinggal di rumah yang lantai, anggapan rumahnya rumah gitu, daripada di apartemen. Tapi nggak semua bisa afford. Solusinya apa? Kondo, apartemen. Nah ini beda pendapat masing-masing aja. Beberapa orang lebih suka tinggal di kondo atau apartemen. Kenapa? Bagi mereka lebih santai, nggak usah ribet-ribet ngurusin kayak rumah, terus secara fasilitas ada. Orang yang tinggal di rumah, mereka merasa bahwa aku nggak perlu susah. Keluar rumah langsung masuk mobil, selesai. Kalau apartemen harus turun lift, segala macam, tunggu lift, dan segala macamnya. Beda pendapat. Dan dua-duanya menarik. Dua-duanya adalah ya anggapan selama apartemennya menarik, lokasinya bagus, ya itu pasti bagus. Pasti bakal rame. Rumah, landed housing, yang keempat, ini nggak bakal mati juga. Semua orang tuh punya mindset, aku harus beli rumah. Semua orang tuh punya mindset, kalau mau nikah harus ada rumah dulu. Iya kan? Anak-anak muda sekarang kalau punya mindset kan gitu. Harus beli rumah dulu. Harus punya rumah dulu. Nah, memang rumah ini sebenarnya, ya makanya gara-gara mindset yang begitu, harga rumah tuh bisa naik terus. Harga rumah di Peak 2 bisa segila itu, kenapa? Karena mindsetnya begitu, orang tuh harus punya rumah. Padahal rumahnya kecil banget. Untuk orang-orang yang udah tua, yang udah punya rumah, mereka pergi ke rumah Peak 2, lihat, wah ini kecil banget. Mereka nggak setuju pasti, mereka pasti nggak suka. Nah, itulah kenapa properti itu ya nggak bakal mati. Cuman ada momentumnya, di mana momentumnya itu tahun ini. Ketika suku bunga mulai turun, itu bisa mulai gencar. Yang kelima, ada logistik atau data center. Logistik ini lagi menarik di sisi yang namanya gudang. Gudang e-commerce itu bakal gila. Karena ini nggak bakal selesai, ini nggak bakal mati e-commerce ini. Gudangnya bakal dicari terus. Nah, gudang juga bakal mendorong dengan yang namanya industri. Industrinya bagus, mereka pasti butuh gudang untuk simpan barang. Pabrik, semua tuh pasti butuh simpan barang. Makanya lahan-lahan kosong, Karawang, di Cikarang, itu daerah-daerah industri semua, itu pasti bakal dibangun terus gudang-gudangnya segala macam. Nah, perbedaannya antara gudang dan lahan industri apa? Lahan industri yang kayak di Batang, di Patimban segala macam, itu beberapa memang sengaja dikasih free sama pemerintah dengan tujuan apa? Mereka buka perusahaan di Batam, lapangan pekerjaan ada. Itu doang fokus mereka. Mereka tinggal pungut pajak. Cuman kalau kita berbicara mengenai gudang itu nggak mungkin dikasih free. Gudang lu mau ya sewa. Gitu aja. Karena berbeda sama lahan industri. Nah, makanya kenapa perusahaan-perusahaan lahan industri itu rata-rata nggak gitu menarik. Kecuali memang secara teknikal aja. Kita lihat Kijak, BES. Ya, lumayan secara teknikal. Harga bisa naik. Cuma untuk jangka panjangnya kita nggak kelihatan. Gitu. Oke, jadi konklusinya adalah kenapa properti itu menarik. Yang pertama adalah rupiah yang menguat. Otomatis kita punya buying power makin bagus, inflasinya menurun, ya, suku bunga potensinya menurun, dan infrastruktur dan wilayahnya.
Kita perbaikan jalan, pembuatan jalan tol segala macam itu kan mulai bagus. Mulai ada akses ke sini, akses ke sana, segala macam. Dan ketika itu terjadi, ya otomatis ketika kalian menemukan properti yang daerahnya bagus, ya itu menarik. Nah, balik lagi, kalau ngomong ke emiten mana sih yang punya lahan-lahan yang bagus? Gitu. Ini tambah asri. Lupa ketik tambah asri. Oke, kita langsung bahas saya ke sana. Oke, yang pertama kita lihat di asri dulu ya. Nah, yang penting sebenarnya gini, aku nggak mau bahas mengenai data-data lainnya. Kita bahas yang utama aja. Secara aset biasa aja. Nah, secara pendapatan nih. Nah, pendapatan asli 2023 kuartal 1 menurun. Gini. Nah, asli itu jujur aja secara perusahaan menurutku ini nggak menarik. Cuman secara wilayah ini menarik. Secara wilayah. Karena asli itu punya development tuh banyak banget. Banyak banget. Kita masuk ke bagian tanah pengembangan. Tadi nomor berapa ya? Tadi gara-gara error hilang semua. Padahal aku udah save beberapa biar nggak usah cari panjang-panjang. Dikembangkan. Oke, ini ada nih. Oke, tanah untuk dikembangkan nomor 12. 3. Nah, kita bandingkan di sini. Asri, dia memang punya banyak tanah. Daerah Tangerang, Bali, segala macam. Riau, Tanjung Pinang. Gitu. Nah, permasalahannya satu sekarang. Manajemennya bagaimana? Kita boleh punya tanah, tapi apakah kita punya manajemen bisa mengembangkan tanah itu dengan bagus? Kita ke Alam Sutera sekarang di Jakarta. Sebenarnya luas nggak? Luas. Tapi masih banyak kosong kalau kalian perhatiin. Ya kan? Masih banyak daerah yang kosong yang sebenarnya itu bisa dikembangkan lagi. Nah, cuma memang manajemen dari Asri kalau aku lihat sih memang kurang bagus. Makanya pendapatan bisa menurun. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong tanah dia tuh banyak. Gede tanahnya. Gede banget malah. Nah, maka dari itu, selain kita lihat tanah untuk dikembangkan, ini sama mirip dengan kita melihat kelapa sawit. Kita melihat dari kelapa sawit, pohon-pohon mana atau kebun mana, perusahaan mana yang mempunyai kebun yang paling bagus. Sama juga dengan properti, kita melihat perusahaan mana yang mempunyai tanah yang bagus untuk dikembangkan. Permasalahannya adalah bagaimana cara manajemennya untuk mengelola. Kita bandingkan sama Ciputra misalnya. Nah, Ciputra, tanah untuk pengembangannya nggak banyak. Nggak banyak dibandingkan sama Asri, ya. Ya, BSD. -14. Nah, BSD ini juga ini banyak juga hitungannya. Bandingkan sama Ciputra, bandingkan sama Asri. BSD paling gede. Sama satu lagi SMRA. Nah, tanah dikembangkan. Nomor 12. Nomor 7. Nah, ini punya Sumarekon. Nah, kalau kalian perhatiin, aku cuma lihat bahwa BSDE, Sumarekon, dan Ciputra yang menarik. Asri itu nggak pernah sebut. Bahkan lebih tepatnya cuma Sumarekon sama Ciputra. Nah, kenapa?
Karena kalau kita melihat yang lebih ke arah manajemen bagus, terutama adalah Summarecon. Coba kita lihat produk-produk apa dari Summarecon yang kita perhatiin tapi kurang bagus. Kita ke daerah Serpong sana deh. Itu udah full semua, rata-rata full. Serpong as a new city, gue setuju. Lebih enak tinggal di Serpong atau tinggal di daerah Jakarta. Enak kan tinggal Serpong jauh daripada tinggal Jakarta. Macet juga enggak, jalan oke, semuanya nggak ada masalah gitu. Ciputra, nah Ciputra juga sebenarnya oke. Permasalahan Ciputra apa? Ciputra tuh banyak lokasi yang nggak bagus sebenarnya kalau aku lihat. Banyak masalah di secara propertinya juga kurang bagus. Cuman kalau kita bandingin sama Serpong, ya udah jauh enak Serpong lah. Jauh banget. Alam Sutra, sebenarnya jujur aja Alam Sutra tuh salah satu kota yang enak juga ditinggal. Alam Sutra tuh udah enak banget sebenarnya. Cuma memang Alam Sutra tuh pengembangannya agak lambat kalau kalian perhatikan. BST bagaimana? BST juga bagus. Secara manajemen juga bagus. Cuman terlalu banyak yang perlu harus dikembangkan. Dari BSD-nya aja yang di Tangerang sana, itu udah panjang cerita mau dia selesaikan. Ya kan? Nah, makanya kenapa kalau kita ngomong properti, kenapa itu menarik? Kalian bayangin lokasi-lokasi tersebut ini, mereka punya potensi seberapa besar? Tanah mereka tuh masih berapa banyak? Sales mereka bagaimana? Kita perhatiin laporan keuangannya, ini apa, Ciputra. Kita lihat pendapatannya Ciputra. Nah, naik nggak? Ya nggak terlalu. Biasa-biasa aja, nggak terlalu signifikan. Cuman kita asumsi 2023. Asumsi 2023. Dengan suku bunga menurun, apakah pendapatannya bakal naik? Menurutku bakal naik. BSD juga sama. Ini pendapatannya gila nih kemarin, BSD. Nah, pendapatannya naik jauh, revenue-nya, pendapatan usahanya. Profit juga naik jauh. Dan datangnya memang dari arus kas. Kalau dia datangnya dari tempat-tempat lain, ya beda cerita ya. Datangnya dari arus kas. Bagus. Ya, overall kalau kita perhatiin, apakah bagus banget? Ya enggak sebenarnya. Apakah kayak tiba-tiba naik 100%? Ya enggak. Cuman kita melihatnya potensi, karena kita ngomong 2023. Kita melihat potensi 2023-nya bagaimana. Dengan situasi suku bunga yang menurun, otomatis properti-properti ini pada bakal rame. Mall yang bakal dibangun, segala macam, itu mallnya juga bakal ada tenant baru. Nggak bakal kayak kosong-kosong tiba-tiba nggak jelas aja, ya enggak. Nah, jadi 3 ini sebenarnya menarik. Nah, kenapa nggak usah sentuh yang lain? Karena selain ngomongin tanah, memang ada banyak yang punya tanah punya tanah banyak. Cuman selain ngomongin tanah, kita harus ngomongin juga masalah manajemen. Even sekelas Alam Sutra yang menurutku lumayan bagus juga, aku juga kurang lihat manajemennya kurang gercep gitu. Tanah yang banyak, ya memang mungkin kan masalah pendanaan ya. Pendanaan kan juga salah satu alasan ya. Cuma kan simpelnya kita sebagai investor, kita cuma mau tahu perusahaanmu bagus atau enggak kerjanya. Itu aja. Sesimpel itu, kita cuma mau tahu itu. Kita kan nggak mau tahu mereka secara internal. Kita nggak mau tahu, aduh benernya susah nih, segala macam. Ya kita bukan owner kok, kita bukan pengendali. Kita cuma sebagai investor, kita cuma mau lihat perusahaan mana yang sehat, yang bisa punya prospek lebih bagus. Ya 3 ini. BSDE, Summarecon, sama Ciputra. Terutama aku paling melihat tuh Summarecon paling menarik semuanya, dari semuanya ya. Itu. Bagaimana dengan emiten-emiten lain? Karena kan kalau kita lihat perusahaan-perusahaan properti itu kan banyak banget ya. Kita lihat banyak lagi. Secara sektornya. Pakuwon, mall. Apakah menarik? Ya, mallnya bakal ramai nggak? Itu aja. Dan so far kalau kalian perhatiin mall-mallnya Pakuwon bagaimana? Ya bagus juga. Oke. Nah, cuma kan mall sebatas di mall. Kenapa aku suka Summarecon? Karena Summarecon lengkap, semuanya ada. Itu. Fokus utamanya mereka kemana? Dan secara likuiditas juga kita harus lihat kayak Rise. Ini market cap-nya tinggi, cuma likuiditasnya kecil. Jadi yang likuiditas kecil, dia kalau naik bisa lebih kenceng biasanya. Cuman masalahnya,
nggak ada orang-orang asing. Sebagai investor ya, kita ngomong sebagai investor ya, orang nggak mungkin invest di Rise karena terlalu kecil market cap-nya. Demas tuh kalau kita ngomong secara dividen, karena kan Demas tuh kan dulu terkenalnya sebagai perusahaan yang rajin bagi dividen ya. Nah, kalau kita ngomong secara dividen, yield-nya ya lumayan bagus. Cuman ngincarannya memang ke sana. Karena fokus bisnisnya bukan di daerah yang di sini tadi. Yang kita cari adalah fokus bisnis yang punya daerah di sini. Office, retail, landed housing, gudang, apartemen. Fokusnya ke sana. Yang lain, misalnya kita ngomong kayak LPKR deh. LPKR, tanahnya gede nggak? Ya masih banyak. Manajemennya bagaimana? Kasusnya Meikarta aja kelar-kelar. Ya kan? Karawaci, kalau kita ke daerah Karawaci, masih banyak nggak bisa kembangin? Masih banyak. Manajemennya bagaimana? Kalian percaya nggak sama Lipo Group? Itu. Sisanya sih kalau kalian mau cari banyak banget di sini. Mau cari yang kecil-kecil. Nah, kayak GWSA ini juga sebenarnya perusahaan yang secara value-nya bagus. Bisnisnya banyak. Nah, yang lain-lain bagaimana? Ya banyak. Properti yang mati juga banyak. Kalau kalian mau cari properti yang di harga gocap, banyak. Bejibun. PPRO, BKSL, Kebak, Real, Land, RBMS, Kota. Kenapa? Karena properti itu paling gampang untuk digoreng. Untuk IPO, properti paling gampang. Karena kan IPO mereka cuma butuh aset. Ya kan? Mau tahu asetnya berapa. Sekarang kan rugi juga bisa IPO. Asetnya gede. Kan kita punya tanah. Nilai tanah tuh gede. Punyanya rumah. Nilai rumah juga gede. Asetnya pasti gede. Nah, makanya hati-hati. Jangan sembarang pilih properti. Orang yang pegang kayak BSBK, WinAir, ini menurutku nggak bakal hidup lagi. Karena WinAir nih, kalau yang BSBK nggak tahu ya, karena kan aku nggak lihat lokasi langsung. WinAir itu kan memang ada di Batam. Dan orang Batam pun tahu WinAir ini nggak ada apa-apa, kok bisa IPO. Semua orang juga kaget. Karena memang fokus IPO-nya ke sana untuk matikan ini. Habis IPO, dapat dana, cabut, selesai. Udah. BSBK katanya mau bangun mall tahun depan, kata karyawannya, buat persiapan IKN. Nah, kalau mereka masuk ke IKN, itu sebenarnya good thing. Bad thing-nya apa? IKN ini kita belum jelas. Presiden baru mau lanjutin IKN nggak? Presiden baru bakal sefokus apa ngurusin IKN? Kita belum tahu. Nah, IKN bakal seramai apa? Apakah bakal seramai Jakarta? Nggak tentu kan. Emang kalian percaya IKN bakal transisi ke Jakarta, jadi kayak Jakarta dalam waktu 2 tahun? Nggak mungkin. Butuh waktu transisi panjang untuk bisa menjadi Jakarta. Untuk bisa menjadi kota yang besar. Itu. Kalau IKN jadi, yang menarik itu konstruksi. Karena bikin bangunannya itu lebih dulu, sama yang kayak semen-semenannya itu dibutuhkan lebih dulu daripada penggunaannya gitu. Ya susah mau rame gitu, ujungnya susah mau rame. Lebih baik fokus sama kota yang udah gede. Ya, contoh daerah Jawa lah paling gampang. Tangerang tuh developmentnya masih banyak banget. Ke daerah Jawa Tengah segala macamnya. Nah, bedanya apa nih? Kalau kita ngomong perusahaan di properti ya, yang aku lihat secara langsung jelas ya. Kayak contoh kita lihat perusahaan di Batam, ada satu namanya Puri. Itu jelas development-nya apa, tanahnya di mana, pengembangannya gimana, kerjasama dengan siapa, itu jelas semua. Karena memang kelihatan, aku juga pernah ketemu ownernya, dia juga bilang, sahamku nggak perlu digoreng, karena aku fokusnya adalah bangun propertiku, terus ada investor China mau beli. Fokusnya ke sana. Bangun, jual ke investor. Ya memang bisnis begitu. Jual ke investor, bukan buat harga ke gocap. Harga ke gocap, itu perusahaan mati. Cuman kalau fokus udah bangun, jual ke investor, itu udah beda cerita. Gitu. Jadi konklusi dari properti adalah, ya menarik itu kenapa? Karena aku melihat situasinya, inflasinya juga bakal turun, suku bunga juga bakal turun. Suku bunga turun adalah, itu bakal memicu bunga KPR kita juga turun. Nah, bunga KPR turun otomatis pembelian properti yang dulu orang mikir, aduh bunganya gede nih, cicilannya gede nih per bulan. Nah, kan orang jarang beli properti pakai cash kan, kecuali memang ada cash berlebih atau nggak cuci duit.
Sisanya kan rata-rata cicil kan. Kita ngomong masyarakat secara umum deh. Mungkin dari yang join di sini ada yang bisa beli cash, cuma kan nggak semua, ya kan. Nah, yang beli cicilan properti ini, ya ini yang mereka yang bakal semangat nih ketika ntar bunga turun. Itu, oke. Fokuslah sama properti-properti yang ada office-nya, ada retail-nya, apartemen ada, land housing ada, gudang juga ada. Itu aja, simple. Dan ya, call-anku cuma di sini adalah Summarecon sama BSD lumayan menarik. BSD karena teknikalnya menarik, harusnya kita review. Properti intinya sama, nggak usah cari yang aneh-aneh, itu aja deh. Aneh-aneh itu cuma buat kalian iseng. Misalnya masuk 10 juta untuk iseng-iseng kayak, Mato teknikalnya rebound nih, tiba-tiba kenceng nih, bisa banget. BSBK tiba-tiba jadi 60, dari 50 jadi 60, bisa. Buat iseng aja. Cuma buat kalian hold panjang, hold santai, nggak perlu menambah detakan jantung, pilih yang gede aja. Beda sama kayak contoh kita main di saham-saham energi ya. Energi kita masih bisa cari yang kecil-kecil. Nggak perlu fokusnya ke Adaro, nggak perlu. Kita bisa fokusnya lebih kecil, nggak apa-apa. Cuma kalau properti beda cerita, karena dunia properti itu kalau ngomong secara yang masuk ke bursa ya, itu banyak banget yang jelek. Banyak banget yang nggak jelas. Nanti bakal ada satu properti lagi yang mau IPO tahun depan dari Batam juga. Itu juga kalau kalian kenal manajemennya, itu kelihatan bagus. Bakal jelas. Gitu. Oke? Jadi ya, big three property aja ya aku setuju. Daripada kalian ngambil yang aneh-aneh, karena Lo Keng Hong beli DILD, kalian mau ikutan. Ya menurutku nggak perlu. Kalau mau iseng ya silakan. Cuman kalau mau full porsi ke sana nggak menarik. Mending kalian full porsi di Summarecon, kalian tunggu aja sampai akhir tahun. Tuh. Oke. Kalau kita lihat teknikalnya aja sekalipun ya. SMRA. Nah. Ini dari sejak COVID aja. COVID di sini ya. Ya weekly aja, gampang. Nah. COVID di sini itu baru di harga 412. Ini sahamnya belum kemana. Dulu SMRA di 1.900. Ya kan? So, harga sahamnya belum kemana, di mana pendapatan mereka tuh masih bagus. Kalau pendapatannya nurun drastis ya, nurun drastis, itu beda cerita loh. Sedangkan waktu masa COVID, pendapatannya naik terus. Habis COVID naik, stabil naik, tapi harganya belum bergerak. Itu yang bikin menarik. Paling simple, kalian sekarang buka RTI deh. Kalian cari SMRA misalnya, di key stats-nya. SMRA, CTRA, BSDE, itu kalian lihat sendiri. Itu dari tahun 2020, dia COVID, yang harusnya penjualan menurun banyak, memang menurun. Tapi setelah mulai recover 2021, 2022, 2023, itu dia naik terus. Tapi harganya masih mirip sama harga waktu COVID. Nah, CTRA enggak lah, CTRA di harga 480 dulu kan. Cuma kan masih belum gerak. Pendapatan juga bagus. Gitu. Nah, jadi ya simpelnya sih gitu aja. Kalian melihat properti, kenapa menarik? Karena ya dia pendapatannya masuk naik, dengan potensi makin naik lagi tahun 2023, ya otomatis ini cenderung menarik buat kita kumpulin. Ya, balik lagi, ini mainnya slow. Akan menjadi pelan. Oke. Oke, kita review technical. Bentar. Oke, kita review technical. Yang pertama IHSG masih mentok di resist, jadi ya sebenarnya menarik karena flow-nya juga bagus. Cuma lagi mentok resist. Kalau lewat resisten ini bagus. Kalau belum ya koreksi dulu ke sini, baru bisa break lagi. Saratoga ini bakal jadi call-an hari Senin, di mana technical nyari mulai rebound, divergence mulai muncul. Ini juga dengan asumsi kalau misalnya Sandiaga Uno maju jadi cawapres. Tapi kemungkinan sama itu sih, sama Prabowo sama Anies mungkin. Cuman ya, kalau dia maju sih biasa ada potensi percikan-percikan politik biasa. BSDE yang menarik,
dari weekly, ini candle weekly bahkan ya, kayak aku ngomong tadi kan di awal, weekly itu bakal menjadi teknikal yang lebih bagus daripada daily ataupun ke bawahnya. Nah, dari weekly dia break resistance, dari weekly dia baru break dari resistance, 1040 ya kita bisa bangun breakout dengan level jaga di 1000. Jangan sampai dia break di 1000. Nah, ini juga asumsi politik, yaitu yaitu ABA. Nah, asumsi politiknya sama kayak Erick Thohir, karena yang isu gue dengar sebenarnya itu yang lebih chance maju jadi cawapres itu adalah Erick Thohir dibandingkan Sandiaga Uno. Jujurnya Sandiaga Uno nggak kedengaran ada potensi jadi cawapres. Erick Thohir lebih kedengaran. Nah, makanya kita asumsi dengan asumsi politik ya. Secara teknikal juga lumayan oke. Ya kita jaga di 103, kita bisa entry ABA. Kalau beneran jadi ke announce, itu kenceng nih. Ini ABA harusnya ke 150 mah lewat. 50% harusnya lewat. Gampang. Nah, gitu. Nah, justru kayak gini. Kayak tadi di Dow Theory ada yang ngomong the market discount everything. Ya. Sebelum di announce, ini biasa gerak duluan nanti. Nah, mumpung harganya masih di bawah-bawah sini, ya kita collect dulu aja. Cuma ya balik lagi, ini kan asumsi politik ya. Ini bukan dari teknikal, bukan dari bandarmologi atau segala macam. Ini asumsi politik. Maka otomatis kalau kita dari asumsi politik aja bisa melihat begini ya lumayan oke sebenarnya. Oke? Mending ABA atau MARI? Aku lebih ke ABA-nya. Kenapa lebih ke ABA-nya? Karena kalau MARI itu kan masih hitungannya secara masyarakat ya, itu lebih tinggi. 43%. Sedangkan ABA masih di 38%. Jadi ya otomatis lebih ke arah ABA-nya sih dibanding MARI-nya. Cuman in the end, yang gerak juga bakal dua-duanya sih. Jadi sama aja. Yang gerak bakal dua-duanya. Satu gerak, satu lagi pasti gerak juga. Nggak mungkin ABA-nya gerak sendiri, MARI-nya diem. Oke? Rupiah, ya as predicted ya, rupiah aku pernah ngomong bakal berada di level 14.600 sampai 14.800. Sekarang udah 14.664, ya kemungkinan bakal stable daerah sini aja. Kalau drop lebih dalam dia lumayan kurang bagus juga sebenarnya. Terlalu rendah juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Nah, kemungkinan besar bakal stay daerah sini. Berarti bakal sideways di 14.6 sampai 14.8. Nah, ketika sideways-nya kuat, IHSG kita baru bisa naik lagi. Karena kenapa? Kenapa bahayanya gini? Kalau bahayanya rupiah tiba-tiba drop ke 14.3, 14.4 ya, itu IHSG kita kenceng. Cuma currency ini kan kita susah ngomong. Currency ini kan bisa gerak lebih cepat daripada predicted. Nah, kalau misalnya rupiah tiba-tiba rebound ke sini, IHSG kita dropnya lebih parah. Jadi itu nggak bagus. Jadi lebih baik rupiah sideways saja, market kita bisa naik. Karena kalau rupiah naik, market kita turun. Rupiah turun, terlalu dalam, market kita naik. Nah, tapi rupiah ini kalau mau rebound, juga bisa ngeri. Makanya lebih aman-aman aja, dia sideways daerah 14.6 sampai 14.8. Nah, untuk kalian yang mau collect USD, harga segini menarik. Gitu. Harga segini menarik. Dan mumpung rupiahnya lagi kuat, kalian bisa coba lihat juga di bagian currency lain kayak yen. Karena yennya juga lagi jelek. Yennya juga lagi jelek. Jadi otomatis yang kan kemungkinan besar ada yang mau jalan-jalan ke Jepang ya mulai bisa koleksi lumayan menarik. Oke. Sip. Ada yang mau nanya? ABMM tanggal 10 ada RUPST, menarik buat di collect nggak ya? ABMM kita lihat dulu, RUPST-nya ini lumayan menarik sih. Kalau di harga sekarang ya, karena kan kita perhatiin secara profitnya juga lumayan bagus, kemungkinan bagi dividen anggaplah 35%. 35% dari 1542. 5397.
bagi 3340. Ya lumayan oke. Yieldnya bisa gede nih. Ada ABMM. ABMM bisa yield sekitar belasan persen tuh bisa. Jadi untuk asumsi menjelang RUPS, kalian mau kejar ABMM tuh lumayan menarik. Masuk sekarang ya, karena kan secara teknikal juga ABMM belum gerak kemana. Ya kan, masih di sini-sini aja. Kemarin baru break resist. Ya, masih oke kok. Bisa lah. Potensi asumsi untuk RUPS dengan dividennya bakal gede sih kok. Kemungkinan besar oke. Jadi yang fix masuk salah satu Saratoga atau Adaro. Dua-duanya. Adaro sama Saratoga. Adaro menarik sih. Gue sih lihat Adaro bisa jalan. Jelang RUPS. Profitnya ngeri. Adaro juga rajin bagi dividen. Kalau kayak PTBA bisa ngeprank kalian untuk nggak bagi dividen. Cuman kalau Adaro sih harusnya masih bakal bagi. Nggak mungkin ngeprank. So ya, daripada pusing, mending Adaro aja, lebih jelas. Sama seperti BSSR, ya. BSSR juga secara teknikal menarik. Terus juga kan memang perusahaan coal kan. Profitnya juga ngeri kan. RUPS BSSR tanggal 24. Ya. Ini juga harusnya yieldnya gede nih BSSR. Makanya kemarin aku udah bilang wajib punya BSSR. Ya itu karena itu alasannya. Profitnya gede, bagi dividennya baik, nggak pelit. Ya perusahaan coal tuh nggak pernah pelit sih. Better ABMM atau BSSR? Aku sih pegang sekarang sih BSSR ya. Aku belum pegang ABMM. Cuman kalau mau pilih salah satu yang bisa gerak lebih kenceng, sebenarnya mirip sih. Susah jawab nih, jujur susah jawab. Kenapa? Karena dua-duanya mirip, konsepnya mirip. Isu dividen, nih kita review teknikal deh. Kalian lihat pilih yang mana. Yang udah aku pegang BSSR pokoknya. Ini BSSR ya. Breakdown trend. Masuk dua-duanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lebih bagus. BSSR bagi dividen pakai US. Dia tulisannya US, cuma ntar di-convert ke rupiah kok. Ya, balik lagi kalau rupiah rendah ya jadi jelek. Nah, ini BSSR, downtrend di break. Oke, ini kenapa menarik ya? Wajib punya. Oke. ABMM, ini juga resistennya di break 3340 kemarin. Terus ini closing, 3360. Terus ini closingnya menurun. Jadi, untuk sekarang per teknikal hari ini, BSSR lebih menarik. Cuman ABMM-nya juga bagus. Apalagi dividen juga bisa talon-talon gede nih. Pokoknya energi itu bulannya Mei itu bulannya energi lah. Jadi ya kalau misalkan tanya dua-duanya, ya pilih yang mana, ya udah dua-duanya aja, nggak usah pusing. Kalau aku pribadi aku udah di BSSR itu aja. BSSR udah RUPS ya? Belum. MDKA view, MDKA belum saatnya lah. Kasih ngetes ke 3850 dulu. Baru lihat lagi. Cuman pokoknya di bawah 4000 nih masa-masa sekarang kalian mau cicil dulu aja. Tunggu MBMA-nya agak stabil dulu. Soalnya MDKA-nya masih ada bau-bau dari MBMA sisanya. Sama Adaro jadi berarti 3. Ya bisa aja sih. Menarik sih. Jujur sih menarik. Menurutku sih menarik. Adaro aku bakal perhatiin ntar gini. Ini kan ada di resisten. Lagi di resist 3120. Oh di break ternyata. Ya menarik lah. Tiga-tiganya menarik. Udah 3 itu aja. Indi udah mau itu nggak usah. 3 ini aja. Oke, apalagi yang mau nanya? Ambil tabungan emak buat sisa Adaro. Itu urusan lu sama emak lu. Gak apa-apa, serah lu. HMSP menarik. Nih. HMSP belajar dari teknikal hari ini nih. Nih, perhatiin nih. Nah. MACD ya nih. Kelihatan ya? Teknikal MACD yang mulai ke atas, baru kita masuk. Oke? BBCA masih oke buat invest. Ya masih lah. Jauh. BBCA tuh kalau ngomong invest jangka panjang, paling profitable itu BCA. Kalian perhatiin quarter 1 2023, profit BCA seberapa gila. Baru quarter 1 loh. Belum quarter-quarter lainnya loh.
Jadi HMSP keputusannya ya udah tunggu aja MACD yang mulai potong ke atas, baru deh. Oke, yuk ada lagi. Senin libur ya, jadi jangan itu ya. Jangan apa namanya? Jangan pagi-pagi tanya saham ya, karena nggak buka. Untuk invest apakah better cari yang growth atau dividen? Growth plus dividen, nggak ada ataunya. Growth plus dividen. Menurut lu cawapresnya si Ganjar? Nggak tahu, nggak mau komen. Cuman kalau itu Erick Thohir kenceng itu, mari sama Abah, itu aja. Simpelnya gitu aja. Kalau itu Erick Thohir yang jadi cawapres, ya yang tabung mari sama Abah sih udahlah. Siap-siap. Saham US di sini bisa, nggak usah. PC aja. Oke, sip. Masih ada? Kalau nggak ada, kita off di sini. Ntar recording di upload.